Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang sangat penting dan satu hal yang sangat masyhur, yang dimana insyaallah hal ini tentunya diketahui oleh para penuntut ilmu, khususnya yang pernah mempelajari usul fikih. Mengapa demikian? Karena di dalam mempelajari usul fikih tentunya ada banyak kaidah-kaidah usul fikih, dan salah satu kaidah yang paling utama dipelajari tentunya tentang niat, tentang maksud dari melakukan satu perbuatan. Oleh karenanya di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas kaidah tersebut, yaitu kaidah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala perbuatan, setiap perbuatan ialah bergantung dengan maksudnya, bergantung dengan tujuannya, atau bisa diartikan bergantung pada niatnya. Kaidah al-umuru bimaqasidiha ini, setiap perbuatan bergantung dengan tujuannya, ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan bergantung pada niatnya. Jadi berlandaskan hadis ini dirancanglah satu kaidah usul fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Kaidah ini menjelaskan bahwasanya segala sesuatu, setiap perbuatan apa yang dilakukan itu bergantung dari tujuannya. Kalaupun ia melakukan perbuatan baik namun tujuannya tidak baik, maka akan tercatat sebagai perbuatan yang tidak baik. Begitu pula berlaku dengan perbuatan yang mungkin bernilai ibadah, namun ia tidak meniatkan ibadah di sana, maka ia tidak bernilai ibadah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan berikan 3 contoh, yang dimana 3 contoh ini saya ambil dari kitab Mabadi Awaliyah, yaitu karangan Syekh Abdul Hamid Hakim. Semoga 3 contoh ini bisa kita jadikan pelajaran, dan untuk contoh-contoh lainnya mungkin bisa kita lihat di buku-buku atau mungkin di kitab-kitab, atau mungkin bisa tanya sama Ustadz. Semoga 3 contoh ini cukup untuk sekadar memberikan contoh dan menjadi pelajaran bagi kita. Untuk contoh pertama, saya akan memberikan contoh di mana ada ibadah yang tidak dianggap ibadah karena tidak jelas tujuannya. Apa tujuannya ini tidak jelas. Di dalam kitab Mabadi Awaliyah disebutkan al-wudu'u la budda fihi minal qasdi ain niyati wa kadzalikal ghusl was shalah was shaum, yang artinya wudu itu harus ada di dalam wudu itu al-qasdi atau maksudnya, tujuannya harus ada, niatnya harus ada. Jadi orang ketika berwudu dia harus benar-benar berniat untuk melakukan wudu. Jangan sampai ia wudu hanya sekedar niat untuk cuci muka, maka ini dia tidak dianggap sedang berwudu, maka ia termasuk sebagai seorang yang hanya sekedar membasuh muka. Begitu juga dengan mandi. Contohnya misalkan disunahkan kita mandi seperti mandi wajib sebelum pergi sholat Jumat. Misalkan seorang ketika sebelum ia berangkat sholat Jumat, ia mandi terlebih dahulu, namun niatnya hanya mandi biasa saja, mandi hanya untuk sekedar menyegarkan diri saja, bukan niat untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walaupun syarat-syarat semuanya terpenuhi, rukun-rukunnya semua terpenuhi, tapi tidak niat dia mandi, maka ia tidak tercatat sebagai orang yang mandi. Begitu juga orang yang puasa, mungkin ketika di suatu hari ia tidak bisa makan, ia tidak bisa minum sama sekali dari pagi sampai maghrib, dan akhirnya ia makan setelah maghrib, maka ia tidak tercatat sebagai seorang yang puasa. Mengapa demikian? Ia tidak bermaksud untuk puasa, ia tidak meniatkan dirinya berpuasa. Maka orang yang tidak bermaksud atau tidak memasang niat untuk puasa, walaupun ia menahan lapar dan juga haus dari pagi sampai maghrib, ia tidak tercatat sebagai orang yang puasa. Lalu contohnya lagi, orang yang melakukan segala jenis gerakan sholat, mungkin ia terlihat melakukan takbir, kemudian ruku, sujud, sampai salam, namun di dalam hatinya ia hanya melakukan itu hanya sekedar formalitas saja. Ia tidak berniat benar-benar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak bermaksud untuk melaksanakan sholat, maka ia tidak tercatat sebagai
orang yang sholat. Jadi itu contoh yang pertama, contoh yang menggambarkan bagaimana seorang yang melakukan ibadah namun tidak tercatat sebagai ibadah. Kemudian untuk contoh yang kedua ialah contoh di mana seorang melakukan perbuatan yang mubah namun tercatat sebagai ibadah. Di dalam kitab Mabadi Awaliyah juga disebutkan bahwasanya orang yang makan atau orang yang minum, kemudian dikala ia makan dan minum ia bermaksud untuk meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan yusabu alaihi, ia akan diberikan pahala atasnya. Wa illa fala, dan kalau ia tidak berniat maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Perbuatan mubah akan tetap menjadi perbuatan mubah. Bisa juga kita kaitkan seperti mungkin orang yang tidur. Dia tidur, mengapa dia tidur? Karena nanti mungkin ada pengajian lah, dia bisa hadir dan tidak ngantuk mungkin dalam pengajian tersebut. Intinya perbuatan-perbuatan yang mubah seperti tidur tapi diniatkan untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan maksud untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang makan, dia makan agar ia semangat untuk beribadah, agar ia ada energi untuk mengaji, untuk menuntut ilmu dan lain sebagainya, untuk membaca Al-Quran, maka ini semua yusabu alaihi, ia akan diberi pahala atas perbuatannya tersebut. Jadi itu contoh yang kedua, ada perbuatan-perbuatan mubah yang bernilai ibadah apabila diniatkan dengan tepat. Kemudian contoh yang ketiga ialah contoh orang yang melakukan perbuatan yang halal tapi ia tidak bermaksud melakukan perbuatan yang halal tersebut. Ia menghadirkan keharaman di dalam maksudnya, di dalam niatnya, maka ia tetap dicatat sebagai melakukan perbuatan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Contohnya kalau di dalam kitab Mabadi Awaliyah dicontohkan di sana orang yang menggauli istrinya. Orang yang menggauli istrinya tentunya ini adalah perbuatan yang halal. Namun di dalam hatinya, di dalam maksud ia melakukan tersebut, ia membuang kehalalan tersebut dan mendatangkan sesuatu yang haram. Seperti contoh misalkan ia menggauli istrinya dan ia meniatkan istrinya itu bukan istrinya, ia meniatkan istrinya itu adalah orang lain, maka ia hukumnya sama seperti menggauli orang yang ia niatkan tersebut. Jadi na'udzubillah min dzalik, di dalam kitab Mabadi Awaliyah ini dicontohkan contohnya seperti itu, yaitu orang yang menggauli istri namun ia niatkan di dalam hatinya, ia maksudkan sedang menggauli orang lain, maka na'udzubillah ini tetap dianggap sebagai perbuatan zina, bukan sesuatu yang halal. Jadi kesimpulannya adalah segala sesuatu bergantung pada niatnya. Oleh karenanya kita harus selalu tajdidun niyah, kita harus selalu memperbaiki niat kita sebelum kita melakukan segala amal perbuatan kita. Kita benar-benar niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala, ini benar-benar niat kita baik. Kemudian ketika sedang kita beramal, seringkali setan mengganggu kita, kita berusaha untuk mempertahankan niat baik kita. Kalaupun ada godaan di tengah, kita berusaha untuk menepisnya, segera beristighfar, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'awudz, dan setelah beramal kita harus berusaha terus menjaga niat baik kita. Intinya ingat kaidahnya al-umuru bimaqasidiha. Setiap perbuatan ia bersama dengan maksudnya, maqasidnya, tergantung tujuannya, tergantung niatnya. Semoga kita selalu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kita selalu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis godaan setan, dan juga kita memohon agar segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa juga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita tidak lupa berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Dan semoga apa yang saya ucapkan tadi ialah merupakan doa yang kita aminkan bersama, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Bagi yang ingin mempelajari lagi kaidah al-umuru bimaqasidiha, silahkan bertanya kepada ustadz-ustadz terdekat, silahkan baca lagi bukunya, silahkan tanya kepada para ulama. Intinya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.